Full charge. お、受けた。 Twin set. Cannon. Ready. Fight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only EQ Media. Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya EQ Media di @EQmedia, dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianyadi. Kali ini di konten mengomentari episode ke-13, seru banget, dimana episode kali ini mulai banyak sesuatu yang di-spill, entah itu dari manajemen DGP internal sampai pihak-pihak luar yang ternyata terkait dengan DGP, entah itu divisi lain dari Desire Grand Prix itu sendiri. Ini adalah hal yang keren. Di menit awal, seperti biasa, scene dibuka dengan kumpulan keluarga paksaan Ace gitu. Dimana dia di sana ada Sumuri ngevlog seperti biasa membuka series ini, pengganti dari vlognya Keiwa, sebagai yang tertekan di season kali ini. Saat sesi ngopi, Ace ini bertanya kepada Girori mengenai alasan Game Master membencinya. Di scene selanjutnya di Desire Grand Prix areanya, terlihat Girori ini di sana sebagai Game Master berkata bahwa alasannya ingin menyingkirkan Ace adalah karena Ace semakin sini semakin ingin menguak sistem dan cara kerjanya di GP itu sendiri, sehingga rahasianya mungkin nanti terkuak. Di sana Game Master akan berusaha menumbangkan Ace sebelum dia melangkah sangat jauh. Di lain sisi, Sumuri yang masih memiliki hati nurani, dia seperti menolak hal tersebut karena selain tidak fair, Ace juga merupakan petarung terbaik yang membuat dunia selamat, meski itu hanya sudut pandang manusia biasa dan gak ada hubungannya dengan DGP secara internal. Di sana setelahnya Win Haleruya lalu menyetujui untuk menyerang langsung Ace meski di luar area game. Staff DGP di bagian Girori ini mungkin kelihatan sepi ya, divisi ini gitu, tidak sehektik ataupun sesibuk itu gitu SDM-nya seperti kita lihat di organisasi Phoenix. Padahal cara DGP bekerja terlihat lebih susah dan kompleks. Harusnya kayak dia ini mengatur banyak hal kan gitu. Dengan bertiga sebetulnya kelihatan agak kurang ngisi. Ya nggak usah staff spesial ataupun staff utama yang banyak, cukup beberapa orang lalu lalang terlihat kesana sini sebagai background yang sama seperti kita lihat di organisasi Weekend ataupun Phoenix. Memang kita tahu nanti di GP banyak lagi staffnya, dan nanti mungkin divisi lain kayak ada Niram, Samas, dan lain-lain. Tapi kan itu beda divisi. Hal yang menarik kemudian apabila kita lihat bagaimana cemasnya Game Master dalam menghadapi internalnya beserta koneksiannya sendiri. Menghubungi Archimedal, sang ilmuwan yang meneliti bagaimana Yamato tumbuh kembang. Kita bisa menduga Archimedal ini mungkin pada awalnya hanya meneliti ataupun mengkawinkan zat tumbuhan beserta mutasi genetik lainnya sehingga lahirlah Yamato. Tapi kan dia sebagai peneliti gitu ya, bukan pencipta gitu. Dan seiring berjalannya waktu, dia menemukan ketidakselarasannya visi antara dirinya dan Game Master di Desire Grand Prix. Jadi ketika dia menumbuhkan dan tumbuh kembangnya Yamato, dia teliti, dia jadi beda visi dengan Desire Grand Prix. Perlakuan Girori yang seperti menghubungi seorang vendor dan pemimpin mekanisme permainannya sendiri terlihat segan kepada Archimedal pada awalnya, namun juga agak kesal setelahnya saat Archimedal perlahan masuk dan menghancurkan sistem permainan. Bisa jadi juga dengan sebuah strategi, meninjau pertarungan DGP itu adalah cara Archimedal untuk melangkah. Perkataan Archimedal yang bisa kita indikasikan bahwa dia bersiap untuk mencetak Yamato sebagai rider juga merupakan salah satu step di depan dari rencana Girori yang sudah berjalan puluhan bahkan ratusan tahun ataupun ribuan. Kalau kita runut dari waktu keikutsertaannya Ace di DGP abad 1. Meskipun Ace juga ada yang bilang usianya 21 ataupun 2000 lebih gitu. Apakah Archimedal malah berniat men-take over dunia dimulai dari sekarang dengan pasukan Yamato-nya sendiri? Dia ini seperti villain type thinker dan juga type leader, shadow leader, yang bisa jadi finalnya tipe yang memberikan jiwanya untuk ciptaan terkuatnya sendiri, bergabung dengan monster dan juga menjadi monster terakhir yang susah dilawan. Itu biasanya. Girori yang angkuh semakin membulatkan tekad Archimedal untuk serius masuk ke dalam permainan ini. Sampai menit 4:28 kita diperlihatkan Ace Ukyo sedang melakukan pemotretan untuk satu acara. Setelah prosesnya selesai, dia kemudian istirahat dan ia bertemu dengan seorang wanita bernama Samas. Ia kemudian diketahui sebagai staf penting di divisi lain di Desire Grand Prix. Dan dia merupakan sekretaris dari Niram.
salah satu petinggi di divisi lain DGP. Di sana Samas berkata bahwa ia akan membantu Ace. Di scene lain ada Keiwa yang nyambi kerja di kedai Tanuki Soba, sembari ia menunggu panggilan interview di tempat kerja kantoran yang sudah di-apply. Di sana hadir juga kakaknya yang makan di sana, mereka semua mengobrol ringan satu sama lain. Terlihat saat pelanggan masuk, Keiwa melihat sosok anak kecil bertopi merah yang membuat dia merasakan hawa-hawa berbeda dan juga misterius, sehingga Keiwa kepo dan langsung mengejar anak tersebut keluar. Tanpa sepengetahuannya, ID Core Tycoon lalu jatuh dan Desire Driver-nya lenyap. Diambil si anak tadi, jelas-jelas bukan manusia biasa, lantas apa? Di scene lainnya ada Neon yang sedang berbincang dengan ayahnya. Di sana sang ayah ditanya mengenai kemungkinan peran dirinya ini apa dalam DGP, kok kayak tahu banyak. Neon bertanya kenapa ayahnya tahu gitu tentang DGP dan kenapa Neon dimasukkan gitu ke dalam permainan DGP. Hingga akhirnya si ayah tertawa dan tidak menjawab hal tersebut. Neon berencana untuk mencari tahu itu sendirian. Setelahnya Neon lalu keluar rumah dan ia pun bertemu anak kecil bertopi merah tadi. Desire Driver-nya juga hilang. Di scene lain Azuma yang sedang lari pagi juga sama terkena hal yang serupa, direbut Desire Driver-nya. Hingga pindah lagi ya kita ke tempat si Ace yang tadi masih ngobrol dengan Samas. Ia pun juga ditemui kemudian oleh si anak kecil bertopi merah. Meski akhirnya Ace udah sadar bahwa si anak tersebutlah yang membawanya. Di sini mulai bobroknya mekanisme Desire Grand Prix gitu, terbuka celahnya. Semakin bobrok tapi malah plotnya jadi semakin rame. Kehadiran si anak kecil barusan sengaja dimisikan untuk membawa driver para peserta. Archimedes sepertinya memberikan titah juga mungkin ya. Gitu kayak ada hubungannya juga gitu, merangsak masuk ke dalam permainan DGP. Karena ya memang ketentuan DGP, jadi kayak Yamatonya seperti apa juga bukan bagian dari si Game Master gitu. Meskipun Game Master mengatur jalannya portal game. Wah gitu, kayak ini adalah hal yang sangat rumit gitu ya, keterlibatan Archimedes dan lain-lain. Archimedes mungkin ingin juga menguji sistem DGP semakin dalam sekalian membawa kembali Desire Grand Prix ke arah yang dia pengen. Ataupun kayak Desire Grand Prix sekalian dihancurkan. Next, Yamato lalu menyerang tempat Ace shooting dan Ace di sana ini berubah menjadi Gits untuk mengcover area tersebut. Di sana Ace kewalahan menyerang para Yamato plus si Pangjack yang menyerang langsung Ace. Si Ace awalnya kebingungan tapi menyadari bahwa ini bukan stage di GP, maka Ace meladeninya. Sebelum akhirnya si bocil topi merah kembali dengan mudahnya membawa Desire Driver dari Ukyo Ace. Desire Driver lalu dibawa oleh Yamato dan berubahlah dia. Ace sementara kabur dan berbarengan sama Pangjack yang juga drivernya dibawa. Keduanya lalu dipanggil di stage DGP karena game setelahnya dimulai. Di sini kita melihat DGP melakukan runutan kejadian yang tadi terjadi. Menjadi sebuah tantangan terbaru dalam game. Game belt di atas kursi yang dia kuasai gitu ya, si belt tersebut oleh Yamato Kakurenbo. Kita bisa melihat apakah memang benar anak kecil tadi merupakan tantangan itu sendiri dalam stage, atau ini merupakan permainan yang sengaja juga aksesnya dikacaukan oleh Archimedes secara perlahan. Karena balik lagi, ambisi Archimedes sebagai peneliti Yamato itu sangat gila. Kayaknya berbalik gitu, dari peneliti Yamato untuk kemudian dikalahkan eksistensinya, berubah menjadi Yamato sebagai alat untuk menaklukkan dunia versi Archimedes dan menciptakan formula rider terkuat lewat Yamato. Kembali ke aturan game kali ini, jika peserta gagal membawa driver, dia akan di drop out. Jika peserta mati oleh Yamato, maka eksistensinya akan menghilang alias musnah. Sampai menit 12.48 kita diperlihatkan bagaimana para peserta lewat caranya sendiri berusaha mencari bocil topi merah, di mana Neon menginginkan fansnya ikut membantu mencari dalam live streaming. Di sana lewat kakaknya yang juga sedang menonton live streaming akhirnya ngeh, dan kakaknya Keiwa juga fans Neon, akhirnya memberikan clue di mana bocil itu berada. Kakaknya Neon pernah memergoki bocil tersebut di kuil. Akhirnya berangkatlah Keiwa yang juga mendengar live streaming Neon yang diputar kakaknya tersebut. Neon dan Keiwa bertemu di kuil tersebut dan langsung menemukan Yamato plus anak kecil topi merah tersebut. Perlawanan dilakukan dengan keberanian Keiwa yang makin sini semakin berubah ke arah yang jauh lebih baik, membuat dia mendapatkan 2 driver sekaligus. Ia lalu memberikan driver kedua kepada Neon. Mereka berdua akhirnya berubah menjadi Tycoon dan juga Nago. Kemisteriusan bocil topi merah yang mengkomandoi Yamato juga belum kita tahu asal-usulnya siapa dan seperti apa dia. Apa bagian dari rencana Archimedes tadi, atau dia adalah Yamatonya juga yang bisa melakukan mimikri ataupun mengcopy-paste menjadi wujud manusia biasa. Yang jelas dia bukan selayaknya tawanan stage manusia. Sampai menit 16.33 pertarungan dipimpin oleh Nago dan juga Tycoon. Peserta sisanya belum mendapatkan kembali belt mereka masing-masing. Adu mulut terjadi ketika Tycoon hendak menolong peserta lain. Buffa dengan sifatnya yang tidak mau ditolong orang lain memprotes dan tidak suka dengan apa yang dilakukan Tycoon. Nago Neon-chan ini setelahnya menimpali bahwa ini bukan sekedar membantu,
kau bisa saja bersikap semaumu. Tapi apa salahnya jika kita bersama-sama bertahan? Jika kamu tidak mendapatkan beltmu lagi, kau akan di drop out. Tapi kalau mati diserang Yamato, maka kau akan musnah alias menghilang. Hal tersebut ditanggapi positif oleh Ace juga, di mana si Bavo alias Azuma, meskipun kesal tetap kalah jumlah. Manusia itu makhluk sosial dan tidak bisa hidup untuk sendirian. Dalam beberapa momen kita pasti membutuhkan orang lain. Menit 17:11 kita diperlihatkan dengan wujud seseorang, di mana dia adalah salah satu petinggi di GP di divisi lain. Selain divisi Game Master, dia juga mempunyai salah satu wewenang dalam terselenggaranya game ini. Dia kemudian diketahui sebagai Niram, di belakangnya ada juga Samasu yakni asistennya. Sudah dikasih clue dari Samasu ini bahwa dia akan membantu Ace Ukyo tadi. Niram melihat adanya ketidakfair yang sangat berlebihan di sini. Niram ini berpendapat bahwa Game Master sudah sangat buruk menangani season sekarang. Katanya mau bagaimanapun juga Game Master tidak boleh seperti itu. Sebagai gantinya, Niram ini mencoba men-take over dari sini dengan membantu Ukyo Ace dalam pertarungan. Niram memberikan item Command Twin Buckle ke arah Ukyo Ace secara langsung. Ini menarik gitu, apakah kemudian Niram dan Samas melihat Ace sebagai potensi utama yang wajib disupport kemudian setelah dia melihat ketidakfairan Game Master dan ketidakhumanisan gitu ya, sisi gila dari Archimedes sebagai peneliti dan sebagai pembudidaya Yamato kemudian. Mungkin Niram melihat Ace sebagai sebuah kartu as yang kedepannya bagi dunia ini diperlukan. Sangat diperlukan sosok hero seperti Ace. Tidak peduli di luar dan di dalam kompetisi di Sire Grand Prix itu sendiri. Sampai menit 18:20 akhirnya kita lihat The Common Twin Buckle datang kepada Ace, di mana Game Master kebingungan akan apa yang terjadi di lapangan. Kita melihat Ace menguji Keiwa untuk memberikan drivernya sementara. Kita lihat dari wajahnya meskipun dia rubah yang licik, tapi ini berbeda gitu ya. Dia sangat jujur terlihat saat itu, dan Keiwa menangkap sinyal kejujuran itu. Dia mau untuk meminjamkan drivernya, dan akhirnya Kamen Rider Geats Common Twin akhirnya muncul. Yang pertama ada Rising Form, di mana yang berubah hanyalah Visor-nya aja. Namun dia mendapatkan Rising Sword, sebuah pedang super pertama yang digunakan untuk mencabik-cabik musuh. Nah, menit 19:30 kita melihat CGI dan fight-nya yang sangat smooth. Motion-nya tidak berlebihan, pas banget, pokoknya epic, keren banget. Di lain sisi Azuma yang terlihat kesal malah didatengin sama Win Hareruya untuk merencanakan sebuah hal yang licik. Kita balik lagi ke pertarungan Ace setelah full charge. Barulah buckle pada bagian Rising Sword terbuka dan Ace memasukkannya ke dalam driver. Di sana Ace langsung memakai form Geats Common Twin Cannon Form dengan kekuatan pukulan 12,8 ton dan kekuatan tendangannya adalah 32 ton. Lumayan kuat ya, peningkatan yang lumayan jauh dari form sebelumnya. Form ini keren banget, bulky ala robot, pergerakannya yang terlihat memang lebih kaku dan lambat namun kuat. Berbeda dengan nantinya mode Jet Form ya, mode selanjutnya yang lebih cepat dan langsing namun tetap terlihat mechanical. Mecha banget pokoknya gitu, gokil banget ini form. Form terkeren sejauh ini sampai episode ke-13. Sampai episode 13 ini, gokil. Dan akhirnya beberapa kali tebasan ke arah Yamato Rider plus jurus Common Twin Victory, Ace ini berhasil mengalahkan Yamato Rider. Wah, keren. Setelahnya, ia lalu memberikan semua buckle plus drivernya ke arah Keiwa. Ia lalu menepati janjinya tersebut. Memang dia licik kalau di saat tertentu aja. Perihal janji, dia adalah orang yang jujur dan bertanggung jawab. Dan kita lihat setelahnya, agak jengkel juga sih. Kenapa nggak buru-buru diambil gitu ya? Itu driver, udah kelihatan gitu masuk kamera gitu. Udah nebak sih ada tendensi direbut. Tapi kita curiganya direbutnya sama si Win Hareruya. Ternyata sama si Azuma. Cuma sangat disayangkan sih, kita tahu memang Azuma itu memang seperti kompetitif, pengen mengalahkan rider lain. Cuma kenapa cara licik ini juga sekarang dia ikutan gitu. Kan kita tahu bahwa pride-nya tinggi banget di season sebelumnya. Plus, sebelum episode ini, dimana dulu dia acuh nggak acuh, saat diajak Morio melakukan random partner, malah dia menolak trik licik dari Morio kan gitu. Ini dia sekarang malah nurut Win gitu. Jatuhnya agak ya sedikit kurang respect lah. Kalau sifatnya dilanjutkan seperti ini gitu, maksudnya Azuma sudah bagus kalau jadi musuh Ace. Ya caranya bagusnya nggak boleh licik seperti ini sih. Kecuali kalau nantinya ada plot twist, dia suportif terus kayak balikin drivernya mungkin gitu. Cuma ya kita juga bisa paham sih. Di fase pertama game ini mungkin kalau misalnya nggak dapat driver ya di drop out sih. Jadi mungkin nggak ada cara lain bagi Azuma untuk bertahan. Makanya dia mengambil paksa merebut secara licik driver yang harusnya punyanya si Ace gitu. Kita juga bisa paham sih, cuma ya agak kurang aja gitu kalau kita melihat sifat dia sebelumnya. Meskipun setelahnya Win berkata ini adalah permainan cepat gitu, tetap aja terasa kurang gitu alasannya. By the way, semoga Niram nanti nggak sengklek gitu ya kayak Dan Kuroto ataupun si Senpa Sento.
Tipikal yang dihormati dan disegani di awal, pas ke pertengahan dan akhir episode malah sengklek. Itu khasnya Yuya. Dan di akhir kita diperlihatkan momen si bocah yang memberikan bakal yang harusnya punya Ace dan juga Win gitu. Malah yang punya Azuma yang kembali gitu. Memang itu punya Ace gitu, tapi direbut Azuma. Jabato Bishop ataupun Kaku Rainbow belum muncul, ya ini si bocah ini memang bagian dari game kali ini mungkin. Tapi balik lagi kita tidak menutup kemungkinan yang memang gitu ini merupakan salah satu celah yang dibangun Archimedal secara nggak langsung. Kita telah melihat Sumuri berkata Win, Hareruya, dan juga Ace sudah drop out. Om Hige penasaran episode selanjutnya seperti apa, apakah bisa jadi ketika Ace di reset ingatannya, terus apakah yang sudah ia capai juga menghilang, ataupun tetap ada dan melanjutkan apa yang sudah ia tuai tapi menghilangkan hasrat yang belum tercapai dan juga ingatan tentang DGP aja. Kayaknya kalaupun begitu, Keiwa akan datang mencari Ace dan membiarkan Ace menyentuh Buckle beserta ID core-nya agar ingatannya kembali. Kalau masalah Win sih ya dia emang staff DGP gitu, gampang-gampang aja. Di preview minggu depan, kita masih melihat ekspresi Ace yang sama, di mana ia mungkin masih mengingat banyak hal juga, ataupun ada plot twist, seperti masih relate-nya hal yang ia inginkan, seperti mengikuti DGP selamanya itu tadi gitu. Jadi dia akan menjadi bagian dari DGP terus. Dan kita besok akan melihat Tycoon sebagai Command Cannon Form, dan sudah bisa dipastikan bahwa Kamen Rider Gear adalah game Master alias si Girori. Dengan dia spill wujudnya sendiri sebelum Henshin kepada Ace dan kawan-kawan. Di sana terlihat juga soalnya Ace memegang ID core-nya sendiri dan nampak babak belur. Kamen Rider Gear semakin marah kepada Ace. Oke, mungkin cukup segitu aja dulu. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.